Di awal kepemimpinannya, Soekarno berusaha mempersatukan berbagai kekuatan politik yang ada di Indonesia dengan memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno mencoba menyatukan tiga kekuatan ideologis besar yang ada pada saat itu. Pancasila, yang telah dirembuskan sebagai dasar negara sejak tahun 1945, menjadi landasan penting bagi upaya ini. Namun, situasi politik semakin rumit ketika pengaruh komunisme di Indonesia semakin kuat, terutama dengan semakin besarnya peran Partai Komunis Indonesia atau kita kenal PKI. Soekarno harus memegang peran yang sangat hati-hati menjaga keseimbangan antar kekuatan nasionalis, kekuatan Islam, dan kelompok komunis yang semuanya memiliki pandangan berbeda terhadap bagaimana Pancasila seharusnya diimplementasikan. Pada masa ini, Pancasila tak hanya dianggap sebagai simbol ideologi negara, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan Soekarno. Dalam banyak pidatonya, ia sering menekankan pentingnya persatuan nasional berdasarkan Pancasila, sembari memperkuat posisinya di antara berbagai kekuatan politik yang berseberangan. Namun, ada ketegangan yang terus membara. Kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok komunis memiliki interpretasi masing-masing terhadap Pancasila. Soekarno berusaha menjabati mereka melalui Nasakom, tapi tak semua pihak setuju, terutama pihak militer yang semakin khawatir dengan pengaruh PKI. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini akhirnya mengarah pada situasi yang semakin tak stabil. PKI semakin besar dan Soekarno semakin dekat dengan para pemimpin mereka. DN Aidit. Hal ini memicu konflik dengan militer yang khawatir bahwa Pancasila akan digeser oleh ideologi komunis. Perdebatan mengenai Pancasila memuncak pada tahun 1965 saat ketegangan antara komunis dan militer mencapai titik-titik. Peristiwa ini akhirnya meletus menjadi tragedi nasional. Peristiwa G30S yang kemudian mengubah wajah politik Indonesia untuk selama-lamanya. Di balik semua ini, terdapat banyak manuver politik yang tak banyak diketahui oleh publik. Contohnya, hubungan antara Soekarno dan PKI. Apakah Soekarno benar-benar mendukung PKI? Atau hanya menggunakan mereka untuk memperkuat posisinya? Ada banyak spekulasi yang terus beredar hingga saat ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ada upaya untuk memodifikasi Pancasila agar lebih sesuai dengan agenda ideologi komunisme. Namun, hal ini sulit dibuktikan karena banyak dokumen penting dari masa itu yang masih tersembunyi atau hilang. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Lama ini menjadi fondasi penting bagi perubahan politik di Indonesia. Setelah peristiwa G30S, Soekarno mulai kehilangan kendali dan kekuatan militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto mengambil alih. Orde baru pun dimulai, dan di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila diinterpretasikan kembali, dijadikan sebagai dasar tunggal negara, dan segala bentuk ancaman terhadapnya dianggap sebagai pengkhianatan. Masa Orde Lama menunjukkan betapa dinamisnya Pancasila sebagai ideologi. Tak hanya sekedar landasan negara, tapi juga arena perebutan kekuasaan politik. Namun, nilai-nilai Pancasila tetap bertahan sebagai simbol kesatuan bangsa Indonesia. Masa Orde Lama menjadi periode kritis dalam sejarah Pancasila. Melalui berbagai konflik ideologis, politik, dan kontroversi, Pancasila terus berkembang sebagai dasar negara yang tetap relevan hingga saat ini.
Sejarah ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya simbol statis, tapi terus diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan bangsa.